saya Livia Dan saya Dewi. Pastinya di Viral yang akan membawakan berita-berita terupdate, Terunik dan terkece. Di mana lagi kalau bukan di Viral Ngobrol Seru Viral Indonesia. Nah, ini nih Livia, kita balik lagi nih ya. Ini ada berita yang baru di lagi. episode kali ini kita mau bawain apa ya? Sebenarnya sih masih ada hubungannya lah ya, Liv, sama? sama ya seperti yang kita tahu, apalagi kalau bukan Karances. Oke, baik. Nah, sekarang ini Iya. kita tahu di Indonesia lah ya, kita lihat nggak usah di Indonesia, di seluruh dunia juga semuanya tuh pada heboh sama yang namanya corona gitu kan. Nah, semuanya tuh berlomba-lomba untuk gimana sih caranya mencegah atau bahkan mungkin mengatasi corona ya kan. Yang paling Mengusir lah ya, mengusir dia dari ya, dokternya ini ya, mengusir dia dari perantauannya ini ya kan. Nah, ini salah satu yang sering dilakuin, mungkin yang Viral Indonesia tahu juga adalah yang paling sering dilakukan sama seluruh sih ya, di seluruh dunia, entah itu di negara-negara luar ataupun di Indonesia terutama, itu adalah penyemprotan disinfektan. Bener kan ya? Iya, Di jalan-jalan tuh disemprot terus gitu. Iya, kan. tapi sebenarnya itu buat apa sih, Dewi? Nah, ini ada yang menarik nih dari kenapa penyemprotan tuh? disinfektan ini. Nah, kita ada artikelnya, kita lihat dari Viral Indonesia. Ini dia. Saat WHO anggap penyemprotan disinfektan di jalanan sebuah banyolan. Kok jadi banyak? Kok jadi banyolan? Ini serius sih. Kenapa Liv. tuh? Kok WHO bisa sih bilang itu itu konyol, banyolan? itu Padahal konyol itu gitu. sebuah apa ya? Penanganan gitu ya kan? yang dipilih sama mungkin Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Tapi WHO tuh memang tidak menyarankan gitu kan karena? ya. Karena memang penyemprotan disinfektan itu sebenarnya itu kurang efektif. Dan juga akan memberikan dampak yang kurang baik nih, Liv, ini. Iya kan, ya karena penyemprotan disinfektan itu juga dari bahan-bahan kimia. Benar ya kan? banget. Nah, ini Dale Fisher, ini disampaikan oleh Dale Fisher. Jadi dia adalah kepala dari penanggulangan wabah di WHO nih ya, secara global ini. Dia mengatakan bahwa memang sebenarnya WHO itu tidak menyarankan untuk menyemprotkan desinfektan gitu. Jadi Karena dampaknya benar juga itu banget. tadi ya, untuk Karena- kesehatan juga kurang baik. benar, kalau untuk misalnya- manusianya juga kalau kurang misalnya bagus. dilakukan secara terus-menerus. Benar, karena memang penyemprotan desinfektan itu kan biasanya kita tahu di jalanan ya kan, di pinggir jalan gitu kan. Soalnya ya emang agak masuk akal sih, nggak mungkin juga kan kita di jalan berhenti megang aspal terus megang muka, itu kayaknya Iya, kurang memungkinkan sih. enggak Apalagi juga. kita sampai guling-guling gitu Guling-guling, di aspal. kecuali ya, Anda ngejeblak mungkin. di aspal, Iya, kecuali kecuali ngejeblak kalau gitu emang di lagi aspal. kenapa gitu. Kenapa? Sandung atau ngantuk kayak saya ini benar. ngantuk banget sekarang ya. Benar Allah, banget tuh. semoga aja nggak kejungkal di aspal. Ah, nanti hati-hati ya, tolong ya. Enggak lah ya. Enggak lah ya, tapi, sampai. tapi ini memang kurang disarankan oleh WHO. Nah, WHO tuh juga lebih menyarankan, dan ini ada cara yang lebih efektif Apa gitu tuh? mereka, yaitu cuci tangan dan juga social distancing itu tadi. Berarti dengan gitu. hal yang lebih sederhana. Hal yang itu lebih sederhana malah lebih sebenarnya. bisa untuk mengurangi penularan virus corona. Betul banget. gitu. Soalnya kalau misalnya penyemprotan desinfektan itu sendiri kan selain memang nggak bagus untuk manusianya, juga Kesehatan lah ya. kesehatan itu juga nggak terlalu bagus untuk lingkungan. Jadi bisa menyebabkan juga pencemaran lingkungan juga katanya, Iya, betul banget. gitu. Jadi mungkin ini buat ya pemerintah Bisa mungkin dikaji ya bisa ulang dikaji lagi. ulang, enggak mesti diilangin, atau mungkin memang tempat penyemprotannya aja yang lebih bisa dicari tempat lain, mungkin di Dikhususkan gagang-gagang lagi ya, pintu atau gimana yang lebih sering dipegang atau misalnya bersentuhan dengan manusia Ya gitu. mungkin kalau untuk melakukan penyemprotan juga nggak secara rutin banget, Betul misalnya banget. 2 hari sekali atau setiap hari gitu, jangan lah ya. Iya, betul. Seminggu sekali mungkin udah cukup. Nah, itu makanya kan karena kurang bagus Iya. juga gitu kan. Tapi ini ya mungkin langkah yang diambil lah oleh pemerintah untuk mencegah virus corona itu Iya, tadi betul gitu banget. kan. Misalnya Nah, banyak banget langkahnya kan. Ya, nah juga kan ini kan salah satu pencegahan. Benar ya banget, langkah kan? pencegahan yang Nah, dipilih. langkah lainnya juga yang udah diambil sama pemerintah Kota Jakarta itu adalah PSBB ya kan. Oh ya, seperti yang kita bahas tahu, kemarin ya itu kan. udah diberlakukan. Nah, selama PSBB ini diberlakukan, Pak Anies itu mengeluarkan kayak sebuah kebijakan. Oke. Sebenarnya bukan kebijakan sih, kayak Peraturan sebuah gitu ya, yang peraturan harus lanjutan. dipatuhi. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar bakal didenda 100 juta. Waduh, seriusan nih. Nah, ini kita lihat artikelnya. Oke. Perkantoran tetap buka saat PSBB bisa didenda 100 juta atau dibui 1 tahun. Iya, gitu mungkin kalau kan. kemarin kita masih bertanya-tanya, peraturan ada, PSBB itu ada. gimana sih ya kan? Nah, Tapi ini kita nggak tahu kelanjutannya, apakah memang benar-benar akan digalakkan, diterapkan atau tidak, seperti ya ini apa. salah satu contoh penerapan Betul realnya banget, ya penerapan kan, karena realnya. apa ya, PSBB itu emang benar-benar
malah lebih bisa mengurangi virus corona itu tadi daripada menyemprotkan karena udah mengurangi aktivitas manusia gitu kan. Makanya itu sebenarnya bagus gitu kan ya. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang kalau yang seperti yang kita bahas kemarin ada beberapa sektor itu kan ya Liv kemarin udah kita sebutkan kayak misalkan sektor kesehatan gitu kan, perusahaan-perusahaan mungkin perbankan juga atau perusahaan-perusahaan industri yang memang menjual barang-barang pokok yang memang penting. Selain itu nggak dibolehin beroperasi gitu kan ya. Iya, dan untuk peraturan ini juga udah dicantumkan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ya terkait PSBB ini sendiri gitu. Jadi emang benar-benar udah fix, dan buat perusahaan yang masih buka selain di sektor kesehatan ataupun 8 sektor penting kemarin yang udah kita bahas, sudah kita sebutin juga itu bakal dikenakan denda 100 juta atau minimal 1 tahun penjara. Iya, jadi untuk Viralnesia mungkin yang nggak ada punya usaha mungkin atau perusahaan di Jakarta mungkin ya bisa lebih diperhatikan peraturan ini ya. At least kalau misalnya kalian ya kerja dari rumah aja lah ya, work from home. Diingetin gitu ya. bosnya. Diingat, betul. Iya, kalau biasa kan yang maksa kan bosnya. Kalau kita karyawan. Benar, kita cuma ngikut, dipaksa Pak Prod juga kita ngikut. Ya kayak hari ini kan. Habis ini untung PSBB belum di Surabaya nih. Kita lihat aja nanti gimana kalau PSBB di Surabaya ya. Nah ya udah, di Viralnesia nanti kita akan kembali lagi dengan berita-berita viral lainnya, Livi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Viral. Ngobrol seru Viralnesia.